Nah, sekarang bagaimana dengan kita meng-clear ya? Nah, cara untuk meng-clear sebenarnya caranya hampir mirip-mirip saja ya. Kita coba ya, kita coba di sini. Saya tambahi dulu yang baru aja. Ya. Yang baru, misalkan kita ingin begini nih. Kita ingin jadikan DDRB itu input ya. Jadi misalkan saja kita punya rangkaian ya. Kemudian ini ada push button ya. Kemudian push buttonnya itu kita kasih pull up gitu ya. Pull upnya 10 kilo. Kemudian di sini ada push buttonnya. Kemudian ini adalah 5 volt. Kemudian di sini katakan saja adalah eh, P B bit keempat gitu ya. Nah, kita ingin PB4 itu input gitu ya. Sehingga kalau input berarti kita jadikan nol ya. Walaupun sebenarnya kalau input semuanya pasti nol, tapi kasus ini kita pastikan DDRB-nya itu berlogik nol gitu ya. Yang lainnya tidak kita ubah ya, hanya bit keempat dari DDRB yang berlogik nol. Nah, caranya gimana tuh? Nah, caranya begini nih. Kita tulisnya itu saya sekali lagi ya, kita butuh bantuan ya untuk memberikan pemahaman ke Anda ya. Oke. Nah, oke saya tulis sih DDRB ini bit 765432110. Kita anggap kita nggak tahu isinya. Kita hanya memastikan bahwa bit keempatnya kita ingin jadikan adalah 0 gitu ya. Nah, gimana ini? Nah, berarti yang kita lakukan adalah bit keempat ini ya. Ini kita jadikan 0. Berarti di sini kita ingin jadikan 0. Yang lainnya tidak kita ubah. Kita ingin jadikan 0 karena kita ingin PB4 itu input ya. Nah, ini tidak kita ubah ya. Nah, berarti yang kita lakukan adalah kita menggunakan sebuah gerbang ya. Ini kalau dikasih 0, dia langsung 0. Tapi kalau dikasih 1, dia tidak diubah. Nah, gerbangnya kira-kira apa? Nah, gerbangnya adalah gerbang N ya. Mungkin kita bisa lihat di sini ya logika dari N, A, B, F gitu ya. Kemudian di sini kan 00011011 ya. Ini saya tulis kembali ya biar kita refresh lagi ya pelajaran-pelajaran yang dulu gitu ya. Oke. Ini jadinya kalau N berarti 0001. Nah, ini yang paling penting di sini nih. Ups. Ini X, ini 1, ini X. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ya. Nah, kalau ini A ya berarti. Ini kan simbolnya A ya. Ini juga A. Nah, oke, ini A-nya di sini. Kemudian ini 1. Oke. Oke, katakan saja input satunya 0 ya. Sekarang B itu kita anggap X ya. Nah, di kasus ini, kalau dikasih 0, kalau inputnya 0, dia jadi 0, 1 jadi 0, berarti kalau X akan jadi 0 juga gitu ya. Kemudian di kasus yang lainnya, ketika yang A-nya ini 1, maka ketika X-nya 0, dia jadi 0. Ketika X-nya 1, dia jadi 1. Ketika X, maka dia jadi X juga gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah gerbang N sensitif terhadap input 0. Tapi dia tidak sensitif terhadap input 1 gitu. Artinya apa? Kalau kita mau mengubah ke nilai 0, ya udah dikasih saja 0. Nah, contohnya ada ini. Tapi kalau kita membiarkan logiknya kita kasih 1 ya. Karena kalau kita kasih 1 berarti tidak kita ubah. Oke.
Nah, sehingga eh kita bisa tulis seperti ini ya. DDRB yang baru sama dengan DDRB yang lama, kemudian di N kan dengan ini ya. Ya, oke. Kita lihat di sini. Berarti DDRB yang lama di N kan dengan berapa nih? Dengan 0B 1110, kemudian 1111. Nah, ini sepintas nggak bisa disingkat ya, tapi ternyata bisa disingkatnya. Bisa disingkatnya gimana caranya? Anda perhatikan ya, kalau saya melakukan invert ya, saya invert ya, kemudian saya negasikan gitu ya, invert, kemudian ini saya invert nih, yaitu ini jadi 0, 0, 0, 1, kemudian 0, 0, 0, 0, maka Anda perhatikan ya, ini posisinya adalah bit keempat ya. Posisinya kan ini bit keempat. Sehingga di sini kalau saya punya nilai 1 ya, saya geser 4 kali gitu ya. Dan kemudian saya negasi, itu hasilnya akan persis seperti ini. Ya, sehingga ini bisa kita singkat. Ya, sehingga bisa jadi seperti ini. DDRB ya, yang baru gitu ya, itu kita buat lebih singkat kayak gini nih. Ya, itu artinya kalau kita baca begini. Ya, ini bacanya akhirnya begini nih. Ya. Oke. Atau sebentar, saya panjangin saja ya. Set gini ya. Artinya begini. Bit ke 4 dari register DDRB di reset ya, yang lain dijadikan 0. Nah, maksudnya begitu ya. Artinya yang lainnya, sorry, bukan dijadikan 0 ya. Yang lainnya, sorry, ini keliru nih ya. Yang lain tidak diubah. Oke. Jadi hanya bit keempat saja dari register DDRB itu di reset atau dinolkan, yang lainnya tidak diubah. Nah, tapi ini instruksi ini ada lagi instruksi yang beda ya. Kita juga harus tahu ya, yaitu seperti ini. DDRB sama dengan negasi 1 geser-geser 4. Ini maknanya apa ini? Maknanya bahwa kalau kita perhatikan DDRB itu diisi gini. Berarti DDRB diisi apa? Diisi seperti ini, Rek. Ya, diisi seperti ini. Artinya apa? Bahwa DDRB sama dengan berapa itu? 0B 1 1 1 0 1 1 1 1 ya. Artinya kalau kita lihat di sini artinya begini nih. Bit keempat dari DDRB ya. DDRB di reset yang lain dijadikan berapa ini? Dijadikan 1 ya. Atau saya tulis di bawah ya mungkin ya. Dijadikan 1. Jadi beda ya instruksinya ya. Kalau yang di sini ya bit keempat dari DDRB ya di reset, yang lain dibiarkan tidak diubah gitu ya. Yang di sini
bit keempat dari DDRB di reset, yang lain dijadikan 1. Ya, kira-kira seperti itu tuh ya. Jadi set kita sudah ya. Kemudian reset juga sudah. Nah, kemudian kita coba lagi. Gimana kalau kita menginginkan inputnya seperti ini nih. Kita menginginkan, katakan saja ya, katakan saja ini sudah kita kasih ya, kita push button ya, push button, terus ini juga ada oke, push button. Kemudian kita tahu sebenarnya bahwa saat di reset AVR itu sesungguhnya dia itu modenya adalah mode input, sehingga nggak perlu juga di DRB-nya itu di reset ya. Nah, tapi kita ingin di sini kan nggak ada apa ini, nggak ada pull up kayak gini ya. Ya, sehingga kita ingin memastikan bahwa katakan saja ini bit keberapa ya? Ini PB2 deh, yang di sini PB1 deh. Kita ingin memanfaatkan pull up internal gitu ya. Sehingga kita lakukan dengan cara pot B bit kedua dan pot B bit ke-1 itu kita jadikan 1 ya. Yang kita tulis seperti ini nih ya. Ini kita punya saya tulis pakai hitam aja. Oke, kita butuh penggaris biar lebih enak gambarnya. Set, set, oke. Oke. Kita tulisi dulu ya, biar lebih mudah gitu ya. Bitnya 76543210. Kemudian di sini adalah pot B. Kemudian kita nggak tahu isinya ya, pot B-nya. Tapi kita ingin melakukan pull up di PB2 dan PB1 gitu ya. Kemudian yang lainnya tidak kita ubah gitu ya. Jadi PB1-nya, karena kita ingin pull up, berarti kita beri logic 1 ya. Kenapa kok bisa diberi logic 1? Ya, diberi logic 1 karena kita ingin menggunakan pull up ya. Nah, dengan pull up maka pot B-nya kan harus kita kasih 1. Ya, alasan yang lainnya adalah mungkin kita bisa lihat ini nih. Kalau kita mau pull up gitu ya, kondisinya adalah apa itu seperti ini. Ini kan ada VCC-nya ya. Ini ada VCC-nya, kemudian ini kan resistornya ya. Nah, supaya pull up berarti kan dikasih VCC resistor ke ground ya. Nanti akan membentuk seperti ini. Seret ya. Ini push buttonnya. Nah, nanti ini push buttonnya gini. Ini itu saya tulis di sini. Oops, sulit juga ya gambarnya. Loh, menceng. Bentar, kita perbaiki dulu gambarnya. Sebentar. Seret, terus di sini itu harusnya ada pull up ya. Seret gitu. Nah, kayak gini ya sebenarnya ya. Terus ini. Nah, kemudian oke ya. Ini dari sini diletakkan di sini nih. Terus nah, kira-kira seperti itu ya. Sebentar, ini kayaknya keliru juga ya. Oke, yang benar kayak gini ya. Ya, kita pengen seperti ini. Kemudian ini dikasih push button. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita aktifkan nih. Nah, cara mengaktifkannya tadi gimana? Yaitu potnya harus diberi logic 1 supaya di sini itu saklarnya itu terhubung ya. Kalau terhubung kan dia pull up tuh. Ya. Logic 1-nya seperti ini alasannya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang tadi ya. Gimana caranya memberikan logic 1 tadi? Ya. Oke. Berarti tadi bit ke berapa tadi ya? Bit kedua ya. Bit kedua kita kasih logic 1. Kemudian bit
ke 1 kita kasih logic 1, kemudian bit yang lainnya tidak kita ingin ubah, berarti dia akan tetap saja seperti ini. Ya. Ini tetap, ini tetap, ini tetap. Nah, oke ya. Ini jadinya akan sama seperti tadi ya. Kayak gini ya. Jadinya seperti sama, berarti ini akan jadi berapa ini? 0, ini 1, 1, ini 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga otomatis ya hanya bit ke berapa ini? Bit ke 1 dan bit kedua saja yang satu, yang lainnya ini tidak kita ubah. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Port B OR sama dengan gitu ya. Yaitu 1 geser-geser berapa? 2. Kemudian di-OR-kan dengan 1 geser-geser berapa? 1. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi ada kalanya mungkin ada yang berubah ya. Misalkan instruksi, maksudnya berubah itu ada beda instruksi ya. Misalkan begini ya. Kalau begini gimana caranya? Coba ya. Ini kira-kira apa ini ya? Kalau instruksinya kayak gini. Port B, ya, N sama dengan negasi 1 geser-geser berapa? Katakan saja 7 di-OR-kan dengan 1 geser-geser 5. Nah, ini kira-kira instruksi apa ini? Nah, untuk tahu instruksi ini, ya, maka kita harus apa istilahnya itu? Kita harus bongkar ini ya. Kita harus perjelas gitu ya. Sehingga kita tahu ini fungsinya fungsi apa. Tapi saya jelaskan dulu. Ya, kesimpulan ini adalah begini nih. Fungsi ini adalah bit ke-5, bit ke-7 dari port B, ya, dia di reset, yang lainnya dibiarkan gitu ya. Jadi bit ke-7, bit ke-5 dari port B di reset, yang lainnya dibiarkan. Kok bisa begitu? Nah, sekarang kita lihat. Ya, ini port B ya. Ini port B, atau saya ataskan dulu ya, biar lebih enak. Ini port B. Kemudian sebelumnya kayak gini. Ya. Kita mulai dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian kita nggak tahu isinya apa. Ya, kemudian Anda lihat tuh. Ya, Anda lihat ya, sama nggak ya? Kalau kita menginginkan ya bahwa sebentar, ini saya kasih garis saja lebih enak. Oke, biar lebih rata ya. Oke, kalau kita menginginkan bit ke-7 dan bit ke-5-nya itu yang 0, yang lainnya dibiarkan kan tadi ya. Maka di sini saya tulis sih bit ke-7-nya itu saya reset ya. Bit ke-7-nya saya reset. Kemudian bit ke-5-nya juga saya reset gitu ya. Bit yang lainnya tidak saya ubah, berarti kan begini. Nah, sehingga kalau mau mereset kan saya harus pakai logika gini dong. Kalau mau saya biarkan saya kasih 1 ya. Karena N itu hanya sensitif terhadap 0. Berarti kan begini nih. Nah, nilai ini berapa? Nilai ini ternyata ditulis di mana ya? Ini. Ternyata ya, kalau begini ini sama dengan kalau saya invert ya. Sama dengan 1, 0, 1, ini 0, 0, 0, 0, 0. Yang artinya yang pertama ini itu sama dengan 1 digeser 7 kali. Kemudian yang kelima, yang bit kelima ini ya, itu sama dengan 1 digeser 5 kali. Ya.
Kalau 1 digeser 5 kali kan jawabannya kan 1000000. Kalau 1 digeser 7 kali kan berarti jawabannya kan 1000000. Nah, supaya jadi seperti ini berarti kan harus saya OR-kan ya. Oke. Supaya hasilnya seperti ini berarti harus saya apakan? Saya negasikan. Nah, sehingga itu bentuknya akan sama begini. Artinya apa? Artinya adalah bit ke-5, bit ke-7 dari register port B di reset, yang lainnya dibiarkan. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini. Mana ya mouse-nya? Oh, ini. Kalau begini. Port B ya sama dengan ini kayaknya gini deh. Port B sama dengan gini. Ini instruksinya apa nih? Berarti kalau yang gini. Harusnya tahu ya. 1 geser-geser 7 or 1 geser-geser 5. Ya. Ini kan sama kan? Tapi N-nya dibuang. Berarti hasilnya akan seperti apa? Hasilnya pasti akan seperti ini. Ya. Seperti sini. Jadi bukan yang ini. Ya. Bukan yang ini, tapi yang ini. Sehingga dari sini kita bisa melihat ya, bahwa bit ke-5, bit ke-6 nilainya 0, yang lainnya dijadikan 1. Sehingga ini bisa saya tulis, yang di sini adalah, oke. Bit 5, kemudian bit ke-5, ke-7 gitu aja ya. Bit ke-5, kemudian ke-7, bit ke-5, 7 dari port B di reset, yang lain dijadikan 1 gitu ya. Yang lain dijadikan 1. Sementara yang poin nomor 1 tadi adalah apa tadi? Bit ke-5, bit ke-7 dari port B di reset, yang lainnya dibiarkan. Oke, jadinya seperti ini. Ya. Ini ya. Bit ke-5, ya, ke-7, bit ke-5, ke-7 dari port B di reset, yang lainnya dibiarkan. Jadi beda ya instruksinya ya. Nah, sekarang ada lagi ya yang tadi belum kita bahas ya. Tentang apa? Tentang yang flip bit. Gitu. Untuk flip bit sama ya caranya, tapi ada yang beda lah ya. Misalkan begini nih. Kita ingin begini nih. Bit ke-5 dari port B di flip gitu ya. Nah, di flip itu berarti artinya di inverse ya, atau di flip atau di inverse gitu. Nah, caranya gimana nih? Caranya sama, yaitu begini. Kita pendekatannya akan selalu menggunakan ini ya, tabel ya. Karena ini paling mudah yang menjelaskan ya. Oh, tapi tabelnya ini kayaknya kurang nih. Tabelnya enaknya di sini aja. Seret. Seret. Ya. Ini saya tulis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini tadi adalah port B. Ini kita nggak tahu isinya apa ya. Jadi kita taruh saja X. Tapi yang pasti kita menginginkan begini nih. Kita menginginkan bit ke-5 dari port B di flip. Berarti ini kalau dari X kita ingin jadi X bar. X bar itu gini. X bar. Yang lainnya tidak kita ubah. Berarti yang lainnya X. X. Ini juga X. Ya. Ini juga X. Hanya bit
kelima saja yang kita invert ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pakai logic apa? Nah, mungkin kita bisa lihat kembali ya logiknya itu. Ini ada semacam gerbang. Gerbangnya adalah gerbang apa ini? Kalau kita lihat, ini gerbangnya adalah XOR ya. Ini kita lihat XOR. Kemudian ini kita kasih 0, ini X, ini kita kasih 1, ini X ya. Nah, jawabannya apa? Nah, untuk tahu jawabannya mungkin paling gampang kita lihat dulu deh tabel kebenarannya ya. Tabel kebenarannya itu kayak gini. Ini ada A, B, kemudian ini F, ini mulai dari 0, 1, 2, 3, kemudian ini nilainya 1, 0. Mungkin kesimpulan kita mungkin begini ya. Output akan berlogik 1 kalau salah satu input 1. Nah, itu. Tapi kita ingin kesimpulan yang lainnya ya. Ya, dengan cara kita lihat ini deh. Lihat yang begini. 0 gitu. Kemudian 1. Ya, ini yang kita lihat ya. Yaitu kalau saya punya A-nya itu 0 sama A-nya 1, bedanya apa? Kalau A-nya 0 gitu ya. Kalau X-nya 0 dia jadi 0, kalau X-nya 1 dia jadi 1. Jadi kalau X-nya X dia akan jadi X. Tapi kalau 1 lihat nih. Kalau inputnya 0 dia jadi sebaliknya ya 1. Kalau 1 dia jadi 0 sehingga kalau X mestinya jadi X bar. Kalau X-nya 0 ya jadi 1. Kalau X-nya 1 jadi 0. Sehingga ini ditulisi X bar. Artinya ya, kalau kita mau mengubah berarti kita kasih logic 1. Kalau tidak mau mengubah atau membiarkan ya, berarti kita kasih logic berapa? 0. Dengan demikian, kita bisa menggunakan logikanya kalau XOR ya. XOR itu disimbolkan dengan apa itu? Kalau bahasa Jawanya itu pepet gitu ya, atau apa ya? Cawang apa gitu ya. Nah, di sini saya tulisi ya. Saya tulisi begini bahwa simbolnya akan jadi gini nih. Pot B sama dengan pot B di XOR-kan dengan berapa tadi? 0B 0010, kemudian 0000. Ingat ini adalah posisinya adalah bit ke-5. Sehingga ini akan sama dengan pot B di XOR-kan dengan 1 geser-geser 5. Atau bisa disingkat pot B gini ya. XOR sama dengan 1 geser-geser 5. Nah, artinya instruksi ini apa? Maksudnya bit ke-5 dari pot B di flip ya, atau di inverse gitu ya. Atau saya tulis di flip saja ya. Di flip, yang lain dibiarkan. Oke ya. Sehingga dengan begitu untuk materi set, clear, flip ya, itu sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan itu membantu kita ya dalam mempelajari datasheet gitu ya. Nah, ini sebagai recap gitu ya, instruksi ini ya, yang pertama bit ke-5 dari pot B itu di flip, yang lainnya dibiarkan. Kemudian ada instruksi yang lainnya ya, yaitu ini. Bit ke-5, bit ke-7 dari pot B dia di reset ya, yang lainnya ya, kalau yang di sini tidak ada n-nya, yang lainnya itu dijadikan 1. Sementara kalau ada n-nya, berarti kita mengatakan begini. Bit ke-5, bit ke-7 dari pot B di reset, yang lainnya dibiarkan. Ya. Kemudian ya, instruksi yang lain ya, kita bisa lihat begini. Ya, ini ya. Ini mengatakan bit ke-4 ya.
dari DDRB di reset, yang lainnya apa ini? Yang lainnya adalah dijadikan 1. Kenapa? Karena tidak ada N-nya. Sementara yang ini bit kelima dari DDRB di reset, yang lainnya dibiarkan. Oke ya. Kemudian yang ini sama ya, sama seperti yang tadi ya, yaitu bit kelima dari DDRB di set, yang lainnya dibiarkan. Sementara instruksi yang ini, bit kelima dari DDRB di set, yang lainnya dijadikan 0. Oke, ini ada penjelasannya ya. Oke, kira-kira itu ya. Semoga membantu. Dan mungkin kita bisa lihat juga yang ada di sini. Sekarang kita bisa paham ya. Maksudnya perintah ini apa gitu loh ya. Nah, sekarang coba ya. Mungkin bisa di Ctrl F ya. Coba bisa nggak ya di Ctrl F. Oke, ternyata di atas di ini ya. Satu geser-geser. Oke, sekarang perintah ini maksudnya apa? Perintah ini berarti kalau kita lihat ini maksudnya begini nih. Bit EEMPE pada register EECR itu di set ya. Yang lainnya berarti dibiarkan. Kemudian yang ini bit EEPE pada register EECR di set, yang lainnya dibiarkan. Nah, sekarang kita bisa baca ya instruksi-instruksi begini ya. Nah, ini nanti ya. Itu instruksi. Nah, ini juga sama ya. Yaitu bit EEMPE pada register EECR itu di set, yang lainnya dibiarkan. Nah, jadi yang sebelah kanannya itu pasti bit tuh, yang sebelah kirinya pasti registernya. Ya. Kemudian ini juga sama, di sebelah kanannya itu pasti bit, sebelah kirinya EECR. Ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.